Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novianti. Di sini saya berperan sebagai bidan. Perkenalkan, nama saya Septiana Putri. Di sini saya selaku pasien. Di sini kami akan melakukan praktik komunikasi konseling imunisasi pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Bidan. Waalaikumsalam Bu. Silakan masuk Bu dan silakan duduk. Ya baik, terima kasih. Selamat siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Fitri. Boleh tahu nama Ibu? Nama saya Septiana Putri. Baik Ibu Septi, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini loh Bu, saya itu masih bingung sama imunisasi atau apa sih namanya itu. Terus gunanya buat apa dan buat siapa saja, dan kenapa Ibu harus melakukan itu? Baik Ibu, sebelumnya saya ingin tanya terlebih dahulu, apakah Ibu Septi pernah mendengar sebuah informasi tentang imunisasi atau pernah mengikuti penyuluhan tentang imunisasi Bu? Pernah sih Bu, baca-baca di internet gitu, kalau penyuluhan gitu, saya belum pernah Bu. Setahu saya, imunisasi itu ya pemberitahuan apa itu Bu namanya, pokoknya buat pencegahan penyakit itu ya Bu kalau nggak salah. Jadi begini Ibu, imunisasi itu merupakan proses untuk membuat imun seseorang kebal terhadap suatu penyakit. Dan proses ini dilakukan dengan cara pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit. Jadi benar sekali dengan apa yang Ibu Septi katakan tadi, imunisasi ini bertujuan untuk pencegahan penyakit. Lebih tepatnya agar tubuh anak kita bisa kebal terhadap segala penyakit yang mungkin menyerang. Oh gitu ya Bu. Tapi Bu Bidan, katanya setiap orang itu sudah punya kekebalan tubuh sendiri ya ketika lahir Bu. Kenapa masih harus dikasih vaksin lagi? Jadi begini Bu, bayi baru lahir itu memang sudah memiliki antibodi alami yang disebut kekebalan pasif. Nah, antibodi tersebut didapatkan dari ibunya saat bayi masih dalam di kandungan. Akan tetapi kekebalan ini hanya dapat bertahan beberapa minggu atau bulan saja. Nah, dan setelah itu bayi akan masih menjadi rentan terhadap berbagai jenis penyakit. Maka dari itu, bayi itu harus diimunisasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi kalau sudah dikasih vaksin bakalan terhindar dari penyakit ya Bu Bidan? Imunisasi ini memang tidak memberi perlindungan 100% pada anak Bu, dan anak yang telah diimunisasi juga mungkin terserang suatu penyakit, namun kemungkinan jauh lebih kecil, yaitu hanya sekitar 515%. Dan hal ini bukan berarti imunisasi tersebut gagal, tetapi karena memang perlindungan imunisasi itu sekitar 80-95%, dan anak yang sudah diimunisasi saja masih mungkin terserang penyakit, apalagi yang... Oh begitu ya Ibu Bidan. Oh iya, kalau boleh tahu, apakah Ibu Septi ini sudah menikah dan sedang mengandung anak pertama atau bagaimana Bu? Iya Ibu, saya baru mengandung anak pertama dan masih umur 3 bulan. Jadi saya mau mempersiapkan sedikit-sedikit gitu Bu. Apa saja yang saya harus siapkan? Wah, selamat ya Bu. Benar sekali itu Bu. Memang alangkah baiknya sebelum kita punya anak itu kita mempersiapkan terlebih dahulu informasi dan juga pengetahuan tentang hal apa yang menyangkut proses tumbuh kembang anak. Oh iya, kalau vaksin ini apakah ada efek sampingnya? Ada Bu, pemberian vaksin ini dapat disertai efek samping atau kejadian ikut paksa imunisasi yang antara lainnya seperti demam ringan sampai tinggi, bengkak pada area bekas suntikan, dan juga anak menjadi agak rewel. Namun, reaksi tersebut akan hilang dalam waktu 3-4 hari. Nah, bila anak mengalami kejadian seperti tadi, ibu bisa memberi kompres dengan air hangat dan obat penurun panas setiap 4 jam. Dan cukup pakaikan anak baju yang tipis tanpa diselimuti. Di samping juga berikan ASI lebih sering disertai nutrisi tambahan dari buah dan susu. Dan perlu diwaspadai jika kondisi anak tak kunjung membaik, segera periksakan anak ke dokter atau bidan terdekat ya Bu. Begitu ya Ibu Bin. Kalau begitu sekarang saya sudah sedikit paham tentang imunisasi ya Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi Ibu Septi? Oh iya, keadaan kandungan Ibu Septi sehat ya Bu? Apakah ada keluhan terhadap kandungan pertama Ibu Septi ini? Tidak ada Ibu, alhamdulillah sehat Bu. Kalau keluhan itu
Ada sih seperti mual, muntah gitu masih terus berlanjut. Tapi untungnya saya masih bisa makan sedikit-sedikit, Bu. Alhamdulillah Ibu, semoga sehat selalu ya Ibu dan bayinya. Pola makan dan istirahatnya juga diusahakan tetap terjaga ya Bu. Bu Bidan, terima kasih. Kalau gitu saya mau pamit pulang dulu ya. Kalau sudah mau sore. Iya Ibu, sama-sama, hati-hati di jalan ya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.